Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rosidatul Zahra Anisyikurillah, SAP MAP, salah satu dosen Prodi Administrasi Publik pada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Video ini dibuat dalam rangka pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025. Mata kuliah Birokrasi dan Governansi Publik merupakan mata kuliah wajib pada semester 4. Mata kuliah ini adalah mata kuliah dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini memberikan pemahaman tentang teori-teori birokrasi dan governansi publik serta isu-isu kontemporer terkini. Adapun capaian pembelajaran lulusan dalam mata kuliah ini sesuai dengan CPL oleh Prodi. Capaian pembelajaran lulusan dalam mata kuliah Birokrasi dan Governansi Publik adalah: yang pertama, CPL ketiga, menguasai konsep dasar teori administrasi publik termasuk di dalamnya teori birokrasi dan teori governansi publik. Yang nomor dua adalah CPL nomor 5, yaitu mampu memimpin dan mengelola organisasi sektor publik, organisasi swasta, baik secara logis, kritis, sistematis, inovatif, serta menguasai komunikasi yang persuasif. Adapun materi pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah: yang pertama, konsep dan teori birokrasi. Nomor 2, konsep dan teori governansi publik. Nomor 3, public value, public trust, etik, dan integritas. Nomor 4, reformasi birokrasi dan reformasi kelembagaan. Serta yang kelima adalah pemanfaatan TIK dalam governansi publik. Metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah Birokrasi dan Governansi berupa ceramah, diskusi, tanya jawab, presentasi, maupun metode studi kasus. Adapun sistem penilaian dalam mata kuliah ini berupa 10% kehadiran, 10% keaktifan, 10% tugas, 35% UTS, dan 35% EAS. Berikut video pembelajaran mata kuliah Birokrasi dan Governansi Publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya teman-teman ya? Karena ini baru minggu kedua dalam mata kuliah Birokrasi dan Governansi Publik gitu ya. Saya sedikit senang karena nggak ada yang terlambat ini sepertinya. Ya, alhamdulillah ya. Sebelum perkuliahan ini kita mulai, kita berdoa dulu menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup ya teman-teman ya. Materi minggu kedua ini tentang peran birokrasi dalam penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintah. Sebelumnya, materi yang akan kita sampaikan itu tentu sesuai dengan RPS dari prodi kita. Nah, ini adalah 16 kali pertemuannya teman-teman. Minggu ini adalah minggu kedua tentang peran birokrasi dalam negara dan penyelenggaraan pemerintah. Kenapa sih kok kita belajar ini gitu ya? Luarannya apa? Bagi mahasiswa itu apa gitu ya? Jadi tujuannya adalah mahasiswa mampu memahami peran birokrasi dalam negara dan dalam penyelenggaraan pemerintah. Teman-teman pasti akan bertanya gitu, kenapa kok birokrasi dan governansi publik ini jadi satu mata kuliah? Kenapa kok tidak berdiri sendiri-sendiri gitu? Karena apa? Karena untuk menuju governansi yang baik, satu-satunya jalan adalah melalui birokrasi. Nah, itu yang sudah saya sampaikan di materi sebelumnya gitu ya. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang mau mereview materi minggu pertama. Ada yang mau mungkin yang belakang atau teman? Nah, kita harus mereview dulu materi di minggu sebelumnya. Mungkin ada rekan-rekan mahasiswa yang mau mereview sedikit tentang materi di minggu lalu. Saya, Bu. Jinja. Baik, izin mereview materi di minggu lalu tentang birokrasi. Jadi birokrasi adalah suatu bentuk organisasi di mana organisasi tersebut memerlukan koordinasi yang ketat dan melibatkan banyak orang yang memiliki keahlian yang beragam. Birokrasi ini memiliki tujuan tertentu dan birokrasi ini
terbentuk secara hierarkis, ada komando dari atas ke bawah. Terima kasih. Saya mau Oke, silakan Mbak Yustanti. Jadi istilah birokrasi itu berkembang menjadi beberapa macam konotasi, yang mana di masyarakat itu banyak yang menganggap bahwa birokrasi itu sebagai disalahartikan, yang mana pelayanan pemerintahan yang terlalu bertele-tele dalam penyelesaiannya, ribet, dan prosedurnya terlalu kaku. Konotasi atau anggapan negatif itu sebenarnya tidak mencerminkan birokrasi secara utuh. Sekalipun masalah-masalah ini banyak ditemukan dalam birokrasi pemerintahan kita. Sekian. Oke, terima kasih Mbak Dinda. Birokrasi itu berarti, oh kaku nih, orangnya kaku-kaku, bertele-tele gitu ya. Padahal itu tidak bisa menggambarkan apa yang dimaksud dengan birokrasi secara keseluruhan. Hal itu lebih cocok disebut dengan disfungsional birokrasi. Jadi sebenarnya birokrasi itu apa ya? Nah, hari ini kita akan mempelajari lebih dalam apa sih birokrasi dan di mana perannya gitu. Nah, outline kita hari ini yang pertama adalah pengertian dan lokus birokrasi dalam administrasi publik, kemudian demokratisasi birokrasi, sama yang terakhir peran birokrasi dan netralitas birokrasi. Tadi disebutkan ya sama Mbak Yustanti bahwa birokrasi itu lebih identik dengan hal-hal yang negatif kan kayak gitu. Padahal istilah itu tidak menggambarkan birokrasi secara umum. Istilah birokrasi itu sebenarnya tidak hanya digunakan di organisasi sektor publik. Ya, istilah birokrasi itu juga bisa digunakan di organisasi swasta, organisasi nirlaba dan sebagainya. Cuman yang beredar di masyarakat kalau kita berbicara birokrasi sudah pasti birokrasi pemerintah. Padahal gagasan birokrasi itu bisa digunakan di semua jenis organisasi, nggak cuma organisasi sektor publik. Karena apa? Yang dimaksud birokrasi menurut harfiah itu adalah orang-orang yang duduk di belakang meja. Orang-orang yang duduk di belakang meja seperti ini itu disebut dengan birokrasi, birokrat gitu ya. Orang-orang yang bekerja sebagai birokrasi itu sebutannya birokrat. Nah, saudara sebagai mahasiswa administrasi publik, salah satu nanti kalau mau bekerja ya jadi birokrat. Birokrat itu apa? Kalau secara harfiah, orang yang duduk di belakang meja. Karena apa? Istilah birokrasi itu sebenarnya nggak cuma untuk organisasi publik, tapi semua organisasi ya. Kita akan belajar dulu tentang pengertian birokrasi menurut para ahli. Dennis Brown ini bilang bahwa apa sih yang disebut dengan birokrasi? Birokrasi adalah organisasi yang dibentuk untuk mencapai tujuan. Jadi setiap organisasi itu pasti punya tujuan gitu ya. Kemudian di dalam organisasi itu ada hierarki. Ini kan hierarki ya. Kemudian Dennis Fromm juga bilang bahwa di dalam birokrasi itu ada komando dari atas ke bawah. Makanya kemudian yang disebut birokrasi itu pasti ada dua kelompok di dalamnya, kelompok yang memerintah dan kelompok yang diperintah. Jadi akan seperti ini. Yang namanya birokrasi itu pasti akan kayak gini, gambarnya segitiga seperti ini. Nah itu seperti itu. Itu dari segi tingkatannya. Birokrasi itu pasti bertingkat. Kalau dia semakin ke atas, yang di atas ini pasti kekuasaannya akan semakin luas. Nah yang di bawah tentu kekuasaannya akan semakin kecil. Nah itu kayak gitu. Kemudian istilah birokrasi menurut Dennis Fromm itu ada pembagian kerja yang jelas. Jadi orang-orang yang duduk di sini itu pembagian kerjanya jelas. Misalnya nih, ini UPN Jatim, di atas rektor, di bawahnya ada Warek 1, Warek 2, Warek 3. Warek 1 bagian akademik, Warek 2 bagian keuangan, Warek 3 bagian kemahasiswaan dan alumni. Itu sudah jelas. Kan sudah ada bagiannya ini loh, Warek 1, Warek 2, Warek 3. Itu yang disebut dengan birokrasi kemudian ya. Yang dimaksud dengan birokrasi di dalamnya sini ada peraturan. Jadi orang-orang yang ada di dalam sini kalau mau bertindak itu ada peraturan. Nggak bisa kemudian dia diskresi kewenangan sendiri tanpa ada peraturan yang terkait.
Jadi seperti itu ya. Kemudian di dalam birokrasi itu juga pegawainya yang dipilih itu harus berdasarkan kompetensi. Jadi orang-orang yang duduk di dalamnya itu harus berdasarkan kompetensi. Nah, ketika kita berbicara birokrasi dalam ranah administrasi publik, tentu kita sudah spesifik berbicara tentang birokrasi pemerintahan. Ya, tadi di awal tak jelaskan bahwa birokrasi itu nggak cuma untuk organisasi publik, tapi karena kita ranah administrasi publik, otomatis fokusnya akan ke birokrasi pemerintahan. Nah, apa sih yang disebut dengan birokrasi pemerintahan? Ya? Birokrasi pemerintahan adalah keseluruhan organisasi pemerintah di bawah presiden, mulai dari kementerian, provinsi, kabupaten, kota sampai dengan desa. Itu semuanya birokrasi, gitu ya. Kemudian ketika kita berbicara birokrasi itu nggak cuma orang-orang di dalamnya, tapi kita juga merasani tanda kutip sumber daya manusianya, yang dia lakukan seperti apa, kegiatannya kayak apa, program yang dijalankan seperti apa, kinerjanya seperti apa. Itu adalah bagian dari pembahasan tentang birokrasi. Jadi birokrasi itu bukan cuma struktur organisasi, enggak, tapi ya termasuk di dalamnya, gitu ya. Nah, kemudian ada pertanyaan, demokrasi birokrasi yang bagus itu yang seperti apa ya? Yang demokratisasi birokrasi. Demokratisasi birokrasi itu kan dua kata, demokrasi dan birokrasi. Kita berbicara dulu tentang demokrasi. Ya. Demokrasi itu apa? Demokrasi itu apa? Demokrasi itu adalah dari rakyat oleh rakyat. Ya. Riset terkini mengatakan bahwa nggak semua negara di dunia itu menganut sistem demokrasi. Ya. Jadi ada riset yang mengatakan bahwa 1930, tahun 1930, negara-negara yang menganut sistem demokrasi itu baru 30%. Kemudian ini berkembang, tahun 1960 itu sudah 50% negara di dunia. Ibaratnya anggap contoh negara di dunia 300 ya. Nah, 150-nya sudah menganut demokrasi. Sisanya masih belum. Sisanya apa, Bu? Sisanya adalah monarki absolut. Monarki absolut itu apa? Monarki absolut itu berarti kekuasaannya hanya dipegang satu orang. Kalau demokrasi itu banyak orang, dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Makanya kemudian ada istilah trias politika. Ini loh, yang eksekutif ini, yang legislatif ini, yang yudikatif ini, itu adalah demokrasi. Nah, nggak semua negara di dunia itu menganut itu. Ada yang cuma satu, jadi semuanya di tangan raja. Arab Saudi itu nggak ada pemilu, ya. Jadi nggak semua negara itu menyelenggarakan pemilu. Nah, itu kayak gitu. Sama, tadi saya sebutkan bahwa tahun 1930-an demokrasi di dunia itu hanya sebatas 30%. Kemudian beralih, tahun 1960-an mulai bergerak, 50% negara di dunia itu menganut sistem demokrasi. Tahun 2010 sampai dengan hari ini baru 60%. Jadi demokrasi ini berjalannya agak stagnan. Di awal-awal dulu itu mulai dipesat negara-negara dari yang awalnya monarki absolut seperti Inggris, Perancis itu kan dulu kerajaan ya. Nah itu sekarang mulai demokrasi. Jadi kalau misalnya di peringkat nih, nah negara demokrasi pertama dan terbesar itu Amerika. Nomor 2 adalah negara-negara yang dulunya bekas kerajaan, kayak Inggris, Prancis itu dulu monarki absolut, hari ini demokrasi. Kemudian disusul oleh negara-negara yang kalah perang itu akhirnya bergabung menjadi sistem demokrasi. Nah itu kayak gitu. Kemudian kita lihat dulu ya. Menurut Larry ini adalah guru besar Amerika Serikat ya, dari Stanford University. Dia bilang, apa sih kriteria sebuah negara itu disebut demokrasi dan tidak demokrasi gitu ya. Nah, Larry ini bilang ini loh kriterianya. Yang pertama adalah ada hak untuk memilih, ada pemilu. Kemudian yang nomor 2 adalah pemilihan umum itu berlangsung kontinu. Ya, jadi kalau di kita kan kayak 5 tahun sekali atau kemudian di Filipina 4 tahun sekali itu berlangsung kontinu. Kemudian nomor 3 adalah lebih dari 2 partai politik. Indonesia kan lebih dari 2 partai. Kemudian yang nomor 4 adalah tersedianya sumber alternatif informasi, maksudnya media. Nah, menurut si Larry ini atau guru besar dari Amerika Serikat ini dia bilang bahwa suatu negara disebut demokrasi kalau sudah
Tapi 4 item ini hanya menggambarkan demokrasi secara permukaan. Demokrasi permukaan itu apa? Demokrasi cuma by cover aja. Isinya kita nggak tahu negara ini sudah demokrasi atau belum. Nah, itu kayak gitu. Jadi kalau disebut Indonesia negara demokrasi, iya menurut Larry. Cuman dalamnya masih belum tahu. Nah, itu kayak gitu. Kemudian dia menambahkan agar kita bisa tahu sedalam-dalamnya negara itu menganut demokrasi itu gimana. Dilihat dari 5 aspek ini. Aspek kebebasan, aspek persamaan, keterbukaan, kontrol, dan partisipasi. Nah, itu kayak gitu. Kemudian dijelaskan yang dimaksud dengan demokratisasi birokrasi itu apa? Berarti birokrasi yang demokratis dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, sama yang terkonsolidasi 5 nilai ini tadi. Nah, itu kayak gitu. Yang bagus yang mana ya? Kayak gini nih, yang ada menganut sistem partisipasi, kemudian kebebasan, partisipasi, dan sebagainya. Oke, kemudian pertanyaannya adalah kira-kira nih, Indonesia kan negara demokrasi ya, bener ya? Kira-kira sudah sedalam itukah demokrasi di Indonesia? Jangan-jangan kita ini ibarat botol kaca, nah, tulisannya tok demokrasi, tapi di tengahnya kita nggak tahu, nanti gitu ya. Karena mata kuliah kita ini berbasis student center learning ya teman-teman, saya kasih waktu dulu teman-teman untuk diskusi secara kelompok untuk memberi gagasan atau paparan terkait benar nggak sih kita ini sudah demokrasi yang terkonsolidasi atau enggak. Nah, itu kayak gitu ya. Silakan teman-teman membentuk 5 kelompok gitu ya, duduk melingkar satu kelompok 5. Yang ini ada sini serong sini, yang ini ada sana begitu ya. Ya kalau di situ meskipun ada berapa ya berapa. Saya kasih waktu 5 menit lagi ya teman-teman untuk diskusi gitu ya. Indonesia itu sudah terkonsolidasi belum gitu dalam demokrasi. Karena tadi sudah berkelompok gitu ya, saya pengen tahu gagasan tiap kelompok terhadap pandangan Indonesia sudah demokrasi ini gimana gitu. Mungkin ada yang mau duluan. Saya Oke, yang mana ini? Sud dulu, sud. ngalah aja. Ngalah aja, cewek ladies first. Jadi berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, demokrasi Indonesia itu sudah mengarah pada konsolidasi meskipun belum sempurna dan masih ditemui beberapa kekurangan. Jadi Indonesia sebenarnya itu telah menunjukkan kemajuan menuju konsolidasi demokrasi, dibuktikan melalui beberapa hal, yakni seperti pemilu yang sudah berlangsung dari 1999, adanya kebebasan berbicara, media, dan berkumpul, meskipun ada tantangan tertentu seperti penggunaan UU ITE dan adanya sistem multipartai. Lalu ada plus tentang Indonesia jika mau menuju demokratisasi, yakni terkait masih adanya lemahnya check and balance di antara lembaga negara, adanya politisasi hukum dan korupsi elit. Jadi kesimpulan yang dapat kelompok kami ambil yakni Indonesia masih belum sempurna terkait konsolidasi, namun sudah berada dalam proses konsolidasi demokrasi. Terima kasih. Konsolidasi, coba kita lihat jawaban kelompok kedua. Apa maju ya? Ya, agak sini. Menyimpulkan apakah sudah Indonesia sudah demokratisasi birokrasi, yang dimana lima aspek tadi itu, yang dimana Indonesia kebebasan berpendapat masih ada, mungkin ruangnya makin menyempit, Bu. Yang kedua, persamaan. Di Indonesia sendiri masih terlihat dalam ketimpangan ekonomi, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, Bu. Dan kesenjangan wilayah Jawa sentrimetis masih kuat. Yang ketiga, keterbukaan. Di Indonesia sendiri proses
legislasi sering kurang partisipatif dan transparan. Misalnya UU Cipta Kerja yang sempat diprotes karena minimnya perlibatan publik. Yang keempat, kontrol akuntabilitas. Di Indonesia, lembaga-lembaga pengawas seperti KPK mengalami pelemahan, terutama pasca revisi UU KPK. Yang kelima, partisipasi yang di Indonesia sendiri dalam perumusan kebijakan masih terbatas. Yang kesimpulan dari 5 aspek tadi, demokrasi Indonesia belum sepenuhnya terkonsolidasi secara prosedur. Demokrasi berlangsung, ada pemilu, kebebasan terbatas, dan partisipasi. Namun secara substantif dalam 5 aspek di atas belum sempurna. Masih teman-teman gitu ya sudah diskusi, kira-kira Indonesia ini sudah demokratisasi birokrasi atau belum gitu ya. Kalau saya simpulkan dari jawabannya teman-teman dari kelompok 1, 2, 3, 4 gitu ya, dia bilang bahwa Indonesia itu belum sepenuhnya demokratisasi birokrasi buat Indonesia itu belum, demokrasinya belum terkonsolidasi secara sempurna gitu ya. Nah, saya setuju dengan pendapatnya teman-teman yang mengatakan bahwa Indonesia ini demokrasinya belum sempurna gitu ya. Kalau dilihat bahwa Indonesia itu menurut pendapatnya Leri ini, iya benar bahwa Indonesia itu negara demokrasi, tetapi belum terkonsolidasi karena ada beberapa item dari 5 ini yang belum sepenuhnya berjalan sempurna gitu ya. Anggap saja misalnya dari segi partisipasi kita hanya sebatas ikut pemilu, kebanyakan seperti itu. Nah, masyarakat itu kan dalam kegiatan-kegiatan perumusan kebijakan itu kan tidak terlihat atau kurang terlihat partisipasinya. Nah, itu kayak gitu. Kenapa kok birokrasi itu butuh demokratisasi gitu ya? Karena birokrasi itu adalah mesinnya negara. Tidak ada negara yang nggak ada demokrasinya. Kalau birokrasi nggak ada, berarti negara nggak ada. Kalau birokrasi ada, berarti negara harus ada. Karena apa? Mesinnya negara itu adalah birokrasi. Kalau kita mau maju ya butuh birokrasi yang demokratisasi itu tadi. Jadi peran birokrasi itu menjadi sangat penting. Kita ambil contoh dari Singapura ya. Kenapa Singapura bisa maju sampai dengan hari ini? Karena birokrasinya. Kenapa Korea Selatan bisa maju sampai dengan hari ini? Karena birokrasinya. Nah, itu kayak gitu. Sama dengan negara-negara lain. Kenapa dia bisa maju? Karena birokrasinya. Singapura bisa maju karena menerapkan agile governance. Nah, negara-negara di dunia itu sudah menerapkan digital governance itu sudah sejak tahun 1990-an. Di kita, digital governance baru muncul kebijakannya tahun 2003. 2003 itu muncul kebijakannya aja. Implementasinya ya masih lama. Kenapa governance publik atau digital governance menjadi maju besar di Indonesia? Itu karena terpaksa salah satunya. Kenapa? Karena COVID. Kebijakannya sudah dibuat sejak 2003, tapi tidak semua kota atau daerah menjalankan itu, dan baru maju besar ketika COVID, sehingga mau nggak mau ya harus digital governance gitu. Karena apa? Untuk mencapai governance publik yang bagus gitu ya, jalan satu-satunya melalui birokrasi, terus nggak ada pilihan. Kemudian birokrasi yang bagus itu yang kayak gimana ya? Birokrasi yang bagus itu adalah birokrasi yang netral. Makanya ada istilah namanya netralitas birokrasi. Netralitas birokrasi itu apa? Dibersihkannya birokrasi dari unsur-unsur politik. Makanya kemudian ada beberapa gagasan yang mengatakan kalau bisa kita dikotomi politik administrasi. Itu adalah pembelajaran minggu depan. Karena materi minggu depan adalah perkembangan birokrasi. Jadi kita akan melihat birokrasi itu berkembang mulai dari OPA, NPM sampai dengan NPS. Bukan berarti kalau sudah OPA itu tidak dijalankan. Sampai dengan hari ini itu masih dijalankan OPA. Contohnya apa? Rekrutmen pegawai, seleksi ASN itu OPA. Itu menggunakan paradigma OPA. NPM contohnya apa? Bu ini PTNBH. Itu gagasannya dari New Public Management. Jadi bukan berarti kalau hari ini harus New Public Service, enggak juga. Jadi tergantung adaptasi masalahnya apa. Jadi OPA, NPM, NPS akan
Nah, itu adalah materi kita di pembelajaran setelahnya. Minggu depan kita akan mempelajari hal tersebut. Sampai sini mungkin ada yang ditambahkan atau cukup ya teman-teman ya, karena kita sudah hampir 2 jam. Terima kasih adik-adik sudah antusias gitu ya dalam Student Center Learning atau SCL hari ini. Saya mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian materi hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga teman-teman.